Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 98, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Melihat Kauri sudah tertidur, Ariel tidak mengganggunya, dan tidur di lantai. Bangun jam 6 keesokan harinya, Ariel bersiap untuk bangun. Dia mendengar Kauri berkata dengan dingin, "Hari ini saya pergi olahraga pagi, jangan ikuti saya, dan saya sendiri akan pergi bekerja, kamu tidak usah antar aku." Apa yang terjadi? Ariel bingung. Kemarin baik-baik saja, kenapa sikapnya berubah begitu cepat hari ini? Apakah karena Bibi ada di sini? Ari telah memiliki firasat beberapa kali sebelumnya, dan dia juga tahu bahwa selalu ada beberapa hari dalam sebulan ketika emosi seorang wanita sangat panas. Saya kira itu alasannya. Ariel menyentuh kakinya. Hari ini benar-benar tidak cocok untuk berlari. Meskipun dia melompat dari lantai 3 tadi malam tanpa melukai otot dan tulangnya, dia masih harus istirahat selama sehari di pintu villa. Kauri, yang telah menunggu selama 3 menit, berlari sendirian dengan putus asa. Sepertinya dia benar-benar lelah tadi malam, kalau tidak, bagaimana mungkin dia benar-benar tidak berlari karena kata-katanya. Mungkin hubungan ini tidak seperti yang dia pikirkan dari awal hingga akhir. Di puncak gunung, Kauri menangis, dan pergi ke perusahaan sendirian, ekspresinya menjadi sangat dingin. Dia istirahat makan siang di perusahaan. Lucy datang ke kantor untuk mencari Kauri. "Kauri, apa yang terjadi kemarin? Apakah kamu bertanya pada Ariel?" tanya Lucy. "Apa yang harus ditanyakan? Apakah saya masih perlu tahu wanita seperti apa yang dia tiduri?" Kauri berkata dengan dingin. "Bagaimana jika dia hanya pergi untuk pijat? Kamu juga tahu tempat seperti apa kota pemandian Bandung. Jika hanya pijat, mengapa kamu harus pergi ke sana?" kata Kauri. Lucy kehilangan kata-kata, dan dia tidak dapat mencari alasan untuk membantu Ariel menjelaskan. Bahkan jika dia benar-benar pergi ke sana, dia tidak bisa disalahkan. "Dia hanya pria biasa," kata Lucy. "Lucy, kamu sangat menyukainya, kamu bisa menerima dia tidur dengan wanita lain, atau aku akan memberikannya padamu," kata Kauri ringan. "Hei, Kauri, Ariel hanya menyukaimu. Bagaimana dia bisa naksir aku? Dan saya pikir, bahkan jika dia benar-benar melakukan hal semacam itu, dia hanya melampiaskan, tanpa rasa sayang. Kamu tidak punya hak untuk menyalahkannya. Seandainya kamu meladeninya, dia tidak akan pergi keluar dan mencari wanita lain." Jika Ariel mendengar penjelasan Lucy untuknya, dia mungkin akan muntah darah. Lucy mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya, dan apakah menyenangkan mendengar kata-kata baik seperti itu di telinga Kauri? Ariel hanya lemah lembut. Kauri tidak peduli tentang apa yang dikatakan Lucy, karena keempat kata ini mengerutkan dia kening. "Ariel hanya pria lemah bukan? Ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba linglung?" Lucy bertanya ketika Kauri tidak berbicara. "Tidak ada apa-apa." Kauri menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah membiarkan dia tidur di lantai, dan kamu tidak perlu berbicara untuk membelanya. Aku tidak akan pernah membiarkan orang yang tidak bersih menyentuhku, bahkan jika dia tidak berbicara dengan saya, aku bisa bercerai, dan dia tidak akan mendapatkan saya dalam hidup ini." Lucy diam, tetapi dia tidak berharap untuk berbicara terlalu banyak untuk sementara waktu. Itu memiliki konsekuensi yang begitu serius. "Kauri, mungkin aku salah lihat, mungkin itu orang lain yang aku lihat. Coba kamu bertanya padanya, bagaimana jika ada kesalahpahaman?" Lucy berkata dengan cemas. "Jangan membicarakannya, jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, kembali bekerja dengan cepat, aku masih sangat sibuk di sini, dan aku tidak punya waktu untuk menemanimu bicara," kata Kauri.
Lucy ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung didorong keluar dari kantor oleh Kaori. Ini serius. Jika dia tahu kalau masalah ini akan begitu serius, dia tidak akan menelepon Kaori. Lucy menyesal. Tetapi dalam situasi ini, penyesalan tidak ada gunanya. Karena Kaori menolak untuk bertanya, Lucy hanya bisa pergi ke Ariel untuk bertanya dengan jelas. Jika itu kesalahpahaman, klarifikasi mungkin bisa menyelamatkan hubungan antara keduanya. "Di mana kamu? Aku ingin bertemu denganmu." Lucy menelpon Ariel dan berkata langsung. Ariel sedang dalam perjalanan ke rumah Ryan, jadi tentu saja dia tidak ada waktu. Berkata, "Lain hari, saya punya sesuatu untuk dilakukan hari ini. Saya menyarankanmu untuk keluar dan menemui saya segera, jika tidak, akan terlambat untuk menyesalinya." Lucy mengancam. Ariel tidak tahu apa yang sedang dilakukan wanita ini, tapi itu bukan pertama kalinya dia datang ke sini. Jadi Ariel menutup telepon dan terlalu malas untuk menjawab. Telepon Lucy dimatikan, dan dia sangat marah. Jika bukan karena ponsel yang baru dibeli, dia akan melemparnya ke tanah. "Ariel, kamu benar-benar menutup teleponku, maka kamu harus menyesalinya sendiri." Bimo mengendarai mobil lamanya, tanpa bersikap bos. Setelah Ariel menutup telepon, Bimo tidak bisa membantu tetapi bertanya, ingin tahu, "Bagaimana kau melakukannya tadi malam? Apakah kamu sendirian? Wahyudi sudah mati, tapi berita pasti tidak akan keluar. Sisi pemandian pasti akan menyembunyikan masalah ini. Bagaimana kamu berencana untuk memulai stadion tinju bawah tanah?" Ariel bertanya. Melihat bahwa Ariel tidak ingin menyebutkan apa yang terjadi tadi malam, Bimo tidak bertanya lagi, tidak peduli bagaimana melakukannya, hasilnya tetap bagus. "Sebenarnya, ada seseorang yang bisa membantuku melakukannya, dan itu sangat sederhana dengannya," kata Bimo. "Apakah Ryan?" Ariel bertanya dengan curiga. Bimo mengangguk berat dan berkata, "Meskipun Ryan tidak populer di arena tinju, kekuatannya diakui oleh semua orang. Tidak ada yang harus tidak puas dengannya. Itu ide yang bagus, tetapi bahkan jika Wahyudi sudah mati, belum tentu bersedia melakukan sesuatu untuk kita," kata Ariel khawatir. "Bukankah lelaki besar ini kekasih putrinya? Jika putrinya tidak sekolah, kita hanya bisa membantu. Bisakah dia tetap menolak?" Bimo berkata sambil tersenyum. Ariel memandang Bimo dengan mengejek, "Bos Bimo, kamu bukan orang baik." Petik 2. Bimo tanpa malu-malu berkata, "Saya juga ingin membantu putrinya berubah menjadikan lingkungan belajar yang lebih baik. Betapa bagusnya pendidikan di negara ini. Yah, ketika kamu mulai nakal. Saya suka itu." Keduanya saling memandang dan tersenyum, seperti seorang yang memikirkan hal jahat. Di sekolah pusat kota, Ryan cemberut di kantor kepala sekolah. "Hari ini, putri saya baru saja pergi ke sekolah, dan dia pulang menangis sebelum waktu sekolah. Katakan iya. Diusir dari sekolah." Ryan segera berlari ke kepala sekolah dengan marah dan buru-buru meminta penjelasan. Menghadapi ekspresi mengerikan Ryan, kepala sekolah takut, tetapi dia berpikir bahwa dia sudah mengambil uang. Bahkan jika dia takut, dia hanya bisa melakukan ini. "Aku sudah melakukannya. Putrimu sering berkelahi dengan orang di sekolah, dan dia bahkan tidak mendengarkan guru, jadi aku mengusirnya. Kamu bisa mengajarnya di rumah," kata kepala sekolah. "Persetan dengan bajinganmu." Ryan memukul meja, dan seluruh meja bergetar. Kepala sekolah sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat berkata, "Jangan marah, tenang dulu. Putri saya penurut, berperilaku baik, dan bijaksana. Bagaimana dia bisa berkelahi dengan siapa dia berkelahi? Datang dan menghadapi saya." Kepala sekolah menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, "Ini adalah fakta yang tak terbantahkan, jadi bagaimana jika Anda berhadapan muka? Putri Anda telah dikeluarkan sekarang, bahkan jika saya ingin membantu, saya tidak dapat membantumu. Ada orang tidak menginginkan sekolah sama dengan putrimu, apakah saya akan menghancurkan seluruh suasana belajar di sekolah untuknya sendirian? Siapa yang tidak mau? Biarkan dia bertemu dengan saya," kata Ryan.
Kamu sangat tidak masuk akal, persis seperti putrimu. Lagi pula, putrimu tidak bisa belajar di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku, kata kepala sekolah dengan mata tertutup. Rian menghantam meja dengan pukulan lain, dan seluruh meja retak seperti sarang laba-laba yang berserakan. Kamu berkata, apa yang harus aku lakukan agar putriku dapat terus belajar di sekolah? Rian dapat menundukkan kepalanya dan membungkuk untuk putrinya, jadi bahkan jika dia ingin meminta maaf, dia dapat menerimanya. Aku tidak bisa menahannya, kenapa kamu tidak mencoba sekolah lain? Kata kepala sekolah sambil menghela nafas. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Rian berkata dengan lemah. Tidak, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda, saya minta maaf. Kepala sekolah berkata dengan desahan kasihan. Bersambung.